Halo? Kelima ya? Saya Pak, kelima. Oke. Ya? Ya? Kelima ya? Kelima ya? Saya enggak lupa ya. Ya, kelima ya. Jadi saya akan mengangkat tentang apa itu batuan ya, tapi secara sekilas ya. Oke, jadi batuan, kalau kita menyebut batuan ya sering ya, sebabnya ya batuan yang seperti itu ya. Seperti itu dalam arti sulit dikalimatkan secara orang awam, tapi yang jelas seperti di gambar ini. Ya, ini di pantai ada yang batunya seperti ini, di pantai ada yang batunya seperti ini, dan kemungkinan juga di laut juga sama seperti ini. Di samping umumnya telah tertutup oleh batuan sedimen, sudah teruruk ya. Umumnya laut sudah teruruk ya, batuan di laut sudah teruruk oleh lumpur, kasarnya lumpur ya. Nanti itu jadi batuan sedimen jenis-jenis pelagik ya. Bahkan sampai di dasar laut, batuan dasar laut ya, atau kerak samudra ya, kerak samudra. Kalau nanti baca buku ada batuan rejang gitu ya. Batuan rejang itu adalah batuan dasar samudra atau kerak samudra yang asli ya. Itu masih berupa batuan beku ya, umumnya beku kuat dan beku dari magma ya. Itu sering disebut nanti setelah sampai di permukaan bumi kelompokkan menjadi namanya batu rejang. Jadi batuan secara umum seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu batu, nah ini kita yang menjawab secara ilmiah. Ini batu. Hingga kalau batu ya, kumpulan ya dari mineral maupun ya yang satu kesatuan ya. Jadi mineral tunggal maupun mineralnya bersatu membentuk satu. Orang geologi akan menyebut apa batu adalah satu lapis. Satu lapis formasi batuan atau satu lapis kerak bumi itu terbentuk atau satu lapis kerak bumi itu berproses menjadi satu batuan ya. Itulah yang disebut batuan ya. Sehingga jawabannya boleh batuan adalah kumpulan mineral yang menjadi satu dan membentuk satu lapisan geologi, membentuk satu lapisan formasi ya. Sehingga sering ada batuan vulkanik ya, bahkan dinamakan sesuai dengan zaman. Batuan itu dinamakan sesuai dengan penemunya. Batuan itu dinamakan sesuai lokasi di mana ditemukan ya. Dan batuan itu dinamakan sesuai dengan umur batuan itu sendiri ya. Misalnya batuan kandium ya, batuan tersier dan lain sebagainya. Itu batu ya. Nah, khusus sering ya di pantai ya kita bisa melihat adanya batu yang tersusun atau terdapat di pantai. Kita tahu pantai adalah batas antara daratan dan lautan. Sehingga pertanyaan kita yang di darat bisa dilihat secara langsung, yang di laut mungkin sama ya, cuma bisa teruruk oleh atau tertutup oleh batuan
sedimen. Ya. Sehingga bedanya batuan di laut sama di darat. Umumnya di laut, ya, batuan dasarnya sudah tertutup oleh sedimentasi. Ya, sudah tertutup oleh batuan sedimentasi. Namun beberapa tempat pasti ada yang belum tertutup batuan. Ini salah satu batuan. Ini gambar ini saya ambil di Flores. Kalau ini dikelompokkan, ini namanya tabular structure, ya. Struktur tabular seperti ini, jadi pecah-pecah memanjang seperti ini. Kalau itu kita pukul atau jadinya seperti ini. Potongannya rapi-rapi bagus, ya. Batuan, ya. Ini juga batuan. Ini saya ada di, jadi ini struktur batuannya, ya. Batuan sedimen yang kuat sekali, ya. Ini batuan sedimen yang kuat sekali. Kalau melihat di YouTube, ini adalah di China, yaitu yang tinggi-tinggi itu. Kalau zaman dulu tempat syuting film Avatar, ya. Itu di sini batuannya seperti ini. Ini contoh batuan sedimennya, ya. Jadi menyusun kerak-kerak seperti ini, ya. Itu batuan, ya. Ya. Sehingga batuan tadi kalau batuan itu merupakan satu lapis, batuan itu merupakan satu satuan satu satuan proses, satu satuan waktu, satu satuan terbentuk, ya. Maka batuan termasuk adalah bahan penyusun kerak bumi. Ya. Jadi batuan adalah penyusun kerak bumi. Sehingga yang ada di sekitar kita, ya, itu batuan sering tidak sama. Bisa berubah. Kalau menempati di lautan bagaimana, menempati di lembah-lembah bagaimana. Permukaan bumi jadi batuan beku, lama-lama hancur, ya, hancur, tertransported dan tersedimentasikan menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen mungkin akan mengalami perubahan-perubahan jadi batuan metamorf. Ya. Kadang batuan metamorf, ya, akan masuk lagi ke dapur magma, ya, menyatu lagi. Jadi itu sekitar batuan, ya. Memang seperti itu, jadi mengalami dari batuan beku, ya, mengalami pelapukan, mengalami erosi dan deposisi atau pengendapan, ya. Setelah menjadi batuan sedimen mengalami panas dan tekanan, ya, jadilah batu metamorf. Seputar itu. Nah, kalau kita lihat di bawah laut ini, saya baru menyoroti yang ada di Indonesia, ya. Minta tolong siapa ini yang bisa dengar. Gusti Ayu dengar suara saya? NIM 065 angkatan 19. Benar, Pak. Tolong dibacakan saya. Baik, Pak. Berikut contoh vulkanisme gunung api bawah laut. Gunung api bawah laut di Palu Bunda. Terbesar diameternya ditemukan pada tahun 2009. Menurut Surono, Kepala
PVMBG ESDM, gunung api yang terletak di paling Sunda, persisnya di sebelah barat dari Sumatera, 330 km atau 205 mil dari Bengkulu. Gunung api ini terletak pada kedalaman 5,9 km atau 5.900 meter. Puncaknya berada di kedalaman 1.280 meter di bawah permukaan laut. Diameter gunung ini diperkirakan sekitar 50 km atau 30 mil. Ketinggian gunung 4.600 meter atau 15.000 feet. Itu belum membahayakan. Para peneliti masih meriset tingkat keaktifan gunung api ini. Penemuan tersebut masih bersifat informasi sehingga gunung api ini tidak termasuk dalam daftar 129 gunung api di Indonesia. Menurut beliau, tanda-tanda aktif atau tidaknya suatu gunung api bawah laut dilihat dari material yang dikeluarkan dari gunung, baik material padat, air, atau lava. Biasanya ada buih berasap dari gunung aktif. Bila tidak ada materialnya, maka dipastikan itu adalah gunung aktif. Terima kasih ya, Gusti Ayu. Jadi di sebelah barat Sumatera bagian selatan itu ada gunung api setinggi 4.600 meter dari dasar laut. Ya. Tapi itu pun masih kalau dengan permukaan laut kita masuk 1.280 baru ketemu puncak gunungnya. Ya, sehingga kalau melihat tingginya 4.600 ya tinggi sekali ya. Karena gunung Semeru aja tidak sampai 40 ya. Cukup tinggi ya. Terus dasarnya, diameternya itu 50 km. Ya, cukup besar juga ya. Cuman belum diteliti secara seksama sehingga ini gunung ini mati atau hidup kita belum ada informasi. Tapi seperti diketahui bahwa walaupun tidak terlihat, gunung api itu banyak terdapat di laut. Ya, mungkin misalnya yang terlihat di Gunung Krakatau yang terlihat hanya puncaknya ya, sehingga tahun berapa itu kita tidak tahu ada tsunami besar. Ternyata di tubuh gunung api ada dinamika berupa longsoran yang mengakibatkan ada tsunami di Banten sehingga memakan korban. Dedi Firman bisa dengar suara saya angkatan 19? Bisa Bapak? Bisa ya. Tulisan saya bisa dibaca nggak sekecil ini? Sebentar Bapak. Bisa Bapak? Tolong saya dibantu dibacakan. Iya Bapak. Gunung api bawah laut Sulawesi tertinggi di dunia. Penemuan tahun 2000. Ekspedisi yang menemukan dilakukan berdasarkan dugaan aktivitas hidrotermal pada tahun 2003 dan data pada tahun 2004. Menurut data terjadi penemuan gunung baru ini sekitar bulan Juli tahun 2010. Gunung yang dinamai Kawio Barat ini ditemukan oleh Okeanos Explorer, sebuah kapal penjelajah yang mempelajari dasar laut dan samudera. Versi Badan Kelautan Amerika mengatakan gunung ini setinggi 3.800 meter atau 10.000 dari dasar laut, dan versi lain mengatakan 3.000 meter tingginya. Ini merupakan gunung tertinggi keempat di Indonesia. Tim yang menemukan merupakan gabungan dari tim riset Amerika Serikat dan Indonesia. Ekspedisi ini berlangsung pada tahun 2010 di tanggal 14 Agustus. Jim Holden atau ahli mikrobiologi Universitas Massachusetts sebagai ketua tim peneliti menyatakan bahwa gunung api ini menjadi gunung api di bawah laut tertinggi di dunia yang pernah ditemukan. Menurut jurnal Astrophysics Data System atau Harvard University, tingkat puncaknya adalah 1.800 meter di bawah permukaan laut. Penelitian secara dekat pada gunung ini menggunakan
ROV yang bernama Little Hercules. Kamio Barat terbentuk akibat aktivitas tektonik di Sangieta Laut, sebuah daerah yang terletak pada zona subduksi lempeng laut Maluku dan lempeng laut Sulawesi. Aktivitas vulkanik di daerah Sangihe ini akibat lempeng laut Maluku menunjang ke barat di bawah Sangihe. Patahan di Kamio Barat berarah dari darat laut ke arah tenggara dan membentuk rekaan dalam yang menyebabkan terjadinya pelepasan hidrotermal di daerah ini. Gitu, Pak. Makasih. Terima kasih. Ya, jadi ini gunung api bawah laut yang ada di Sulawesi Utara ya. Ya, ada di laut di Sulawesi Utara. Ini gunung ini dinyatakan masih aktif dengan ditandai ada pelepasan hidrotermal atau air panas ya. Yang ditandai adanya air panas. Dan ini gunung ini nyata-nyata ya, terletak pada zona subduksi atau zona pemanasan akibat adanya patahan. Yaitu di sini disebutkan ada lempeng laut Maluku menunjam ke barat dan di bawah Sangihe. Jadi di situ ada patahan dan membentuk jalur subduksi yang menjadi gunung api atau keluarnya gunung api. Ya. Sekarang saya minta tolong saudara supaya gantian saya baca dan. Joshua, ini angkatan 21. Bisa dengar suara saya, Joshua? Bisa, Bapak. Minta tolong, Joshua. Tolong dibacakan. Baik, Bapak. Berdasarkan data SDM, ada 5 gunung api bawah laut Indonesia. Yang pertama, Gunung Tanpa Nama. Ini berlokasi di bawah laut Sulawesi, sebelah barat Pulau Marore, di Sulawesi Utara. Sebelum letusan terdeteksi, gempa berkali-kali semenjak tahun 1912 dan terasa di Kepulauan Sangihe. Yang kedua ada Gunung Mahanggetang atau Banualuhu. Erupsi ini terjadi pada tahun 1835. Terbentuk pulau-pulau berketinggian 90 meter di atas permukaan laut. Dan pada tahun 1948, pulau ini menyusut hanya beberapa karang saja yang masih tersisa di permukaan laut. Kemudian terjadi erupsi pada tahun 1968, terjadi erupsi Gunung Mahanggetang pada tanggal 5 September 1968. Air laut menjadi panas dan bergejolak, tapi tidak ada pembentukan pulau baru. Erupsi ini didahului gempa vulkanik pada hari yang sama. Yang ketiga ada Gunung Mahanggetang dan selanjutnya Gunung Mahanggetang diamati oleh peneliti yang menyelam. Yang ketiga ada Gunung Niwerker. Gunung ini memiliki 2 puncak terpisah sejauh 7 km pada punggung dasar laut Banda. Satu puncak di posisi arah utara barat daya, sedangkan puncak lainnya posisi di selatan hingga ke tenggara. Yang keempat ada Gunung Emperor of China dan yang kelima ada Gunung Hobart atau Yersi. Terima kasih. Jadi ini beberapa gunung. Gunung satu ini kayaknya gunung yang Komio tadi ya disebutkan ya. Ini Gunung Kamio mungkin ya. Gunung Kamio ya. Terus ini Mahanggetang, terus Gunung Niwerker ya. Emperor of China di China ya. Dan Hobart ini juga di daerah Maluku. Jadi sebetulnya banyak sekali gunung api di bawah laut di Indonesia ya. Tentunya ya
karena Indonesia ada jalur gempa, makanya banyak laut-laut ya yang merupakan subduksi ya, tentu tetap merupakan daerah-daerah cincin api, daerah-daerah gunung api ya. Saya melanjut baca sedikit yaitu tentang batuan beku ya. Batuan beku. Ini tahun 19 ya. Saya pengen angkatan 21 Saudari Komang Sri. Bisa dengar suara saya? Komang Sri. Halo Pak. Tolong dibacakan saya Komang ya. Batuan beku atau ice rock, batuan hasil pendinginan dan pengerasan magma baik dengan atau tanpa kristalisasi di bawah permukaan atau dalam perut bumi. Oke. Jadi klasifikasi pertama adalah batuan beku atau ice rock ya. Itu merupakan magma yang membeku baik di permukaan bumi maupun di dalam perut bumi. Ya, jadi batuan beku itu bisa membeku di dalam perut bumi maupun setelah keluar dari perut bumi atau keluar ke permukaan. Ya. Sehingga nantinya ada beku dalam dan beku luar. Beku dalam yang membeku di dalam perut bumi, beku luar yang membeku di luar perut bumi. Ini salah satu contoh ya, batuan beku luar. Kalau melihat polanya, ini terlihat sebetulnya waktu masih berupa magma dia mengalir. Dia mengalir ya, membentuk aliran-aliran ya. Nanti sangat bisa dibedakan. Dia membeku di laut akan membentuk lava bantal atau pilu lava. Pilu lava itu nanti batuannya seperti ini, tapi banyak sekali rongga-rongga di batuan yang disebabkan oleh gelembung air. Karena magma panas masuk ke laut. Disebut pilu lava khas sekali sekarang bentuknya. Ini magma yang membeku bukan di laut ya. Bukan di laut ya. Ini gambar ini saya ambil di Gunung Agung daerah utara ya. Banyak sekali ditemukan batuan-batuan beku luar ya. Sehingga batuan beku ya, secara struktur ada yang masif itu umumnya seragam ya, umumnya seragam seperti ini. Ya, seragam sama gitu ya. Ada yang bentuknya lapisan. Ya. Seperti tadi gambar awal, ada join-join, ada columnar join, ada struktural join, ada laminar join ya. Seperti gambar awal tadi yang saya tunjukkan tadi ya. Seperti ini. Ya. Ini sebagai contoh tabuler, bentuk tab ya, bentuk ya seperti ini. Nanti ada yang laminar, ada tabuler, dan ada lagi yang jenis lain. Ini strukturnya seperti ini, bukan satu gitu, bukan, tapi berstruktur. Ini yang dimaksud dengan struktur laminar ya. Struktur laminar. Atau di sini sering disebut dengan setting join berlapis, columnar join juga berlapis ya. Ini dua ini, columnar join, ada laminar, columnar, dan lain sebagainya. Ada namanya pilu lava, pembukuan di atas di air laut.
low lava ya. Vesikular ini membeku di luar, bukan di laut tapi di permukaan, sehingga kadang ada gas-gas dari pendinginan keluar, sehingga batunya khusus nanti ya, batuannya khusus ya. Kalau amigdaloidal itu adalah batuan yang di dalamnya ada rongga-rongga kecil terisi oleh mineral lain atau batuan lain. Ya. Nah, ada batuan yang sudah khas ya, membentuk mineral-mineral khusus. Ini struktur batuan beku umumnya seperti itu. Jadi beda dengan struktur lapisan. Beda dengan struktur geologi, tapi ini struktur batunya. Ya. Beda dengan struktur lapisan atau struktur geologi. Tapi ini struktur batuannya sendiri yang dikelompokkan ulang. Umumnya batunya seragam, masif. Ada lapisan-lapisan, bisa setting join maupun columnar join. Ada yang berlubang-lubang, ya, pilolava. Ada lubang, ya, tapi membentuk manjang-manjang, ya, vesikular. Ada lubang-lubang berisi mineral lain, amigdaloidal ya, dan mineral-mineral yang sudah nampak jelas ya. Itu struktur secara umum batuan beku ya. Sedangkan berbentuk lapisan, lapisannya nanti ada yang konkordan yang membentuk lapisan ya, atau magma naik ke permukaan terus mengisi perlapisan yang ada, mengisi saluran-saluran atau batas-batas masing-masing lapisan geologi yang ada. Ya. Saya ulang, ini memang agak birunya ini agak jelas, mungkin saya ganti warnanya biar jelas ya. Sekarang terlihat. Dari struktur tersebut akan membentuk bentukan khusus ya. Kita konsentrasi sekarang batuan beku intrusif atau batuan beku dalam. Ya. Umumnya sering disebut dengan batuan beku dalam, artinya membeku di dalam perut bumi, belum sampai keluar. Yang pertama dikelompokkan dengan nama konkordan. Ini secara umum kenapa disebut konkordan? Karena dia mengisi perlapisan kerak bumi. Ya. Mengisi perlapisan kerak bumi. Ya. Sel yang di kelompok sel ini adalah lapisan-lapisan yang menembus perlapisan ya. Sehingga dari bawah dia mengalir ke kanan kiri. Jadi dari perut bumi naik ya, terus menembus ke kanan kiri lewat lapisan. Ya. Ini yang lapisan umumnya ya. Ini adalah lapisan sejajar dengan perlapisan geologinya. Kalau lapolit, dia cenderung semakin ke atas semakin besar. Kalau lopolit, semakin bawah semakin besar.
Kalau pakolit menempati struktur geologi khusus pada sinklin maupun antiklin. Nanti mudah-mudahan nyampe juga apa yang disebut sinklin dan antiklin ya. Sinklin itu adalah struktur perlapisan bumi ya, yang membentuk huruf U ya. Sedangkan antiklin membentuk huruf sebaliknya. Ya. Huruf misalnya V dan U itu kalau dibalik menjadi bentuk apa namanya? Ya, ini pakolit, sinklin dan antiklin. Biasanya pada struktur geologi lipatan ya, nanti terdapat sinklin dan antiklin. Sinklin ini umumnya kalau hubungan dengan tambang karena bentuknya U, maka seperti menyimpan material yang berbeda berat jenis kecil. Dia terkurung dalam bentuk U melingkar tadi ya. Sehingga biasanya minyak ada di sinklin ya. Antiklin tidak pernah ada minyak atau gas ya. Selanjutnya yang dari bawah langsung membeku, diskordan ya. Itu ada yang namanya daik, itu menerobos batuan ya, dan batolit ini bisa luas sekali, lebih besar 100 km persegi, ataupun stok itu batolit yang lebih kecil. Ya. Klasifikasi yang lain bisa dari tingkat kristalisasinya. Ya. Tingkat kristalisasinya ya. Ada hulu dan hulu hialin ya. Ya, hulu kristalin itu biasanya mengkristal ya, tunggal. Ya. Hipo mengkristal banyak dan hulu campuran. Kalau ukuran buder ya, ukuran buder tinggal besar kecil ya. Besar kecil, tapi besar kecilnya di sini dihitung berdasar mineralnya. Mineralnya. Bentuk kristalnya ada yang euhidral, subhidral ya. Euhidral itu adalah bersudut ya. Jadi kristalnya bersudut. Bersudut itu maksudnya gimana? Secara umum bersudut itu kalau saya menyebut itu lancip. Ada yang halus. Bentuk kristalnya ada yang lancip, ada yang halus. Ini substrat di tengahnya. Ya. Nah, kombinasi bentuk ya, kombinasi bentuk kristal ada yang seragam, ya. Ada yang campuran. Termasuk keseragaman antar budir, ada yang seragam, ada yang tidak. Antar budir ada lubang-lubang, terisi mineral lain, seragam atau tidak. Ini biasanya pengamatan khusus orang-orang batuan ya. Studi geologi yang mengkhususkan pada batuan maupun mineral akan mendalami ini. Ya. Terbentuknya ya. Ada dari gunung api ya. Ada yang di laut, ada juga yang di udara. Untuk warnanya macam-macam ya. Biasanya kalau warna itu hanya gelap, terang dan tengahnya gelap, terang ya. Terus mengkilat ya. Terus drop ya. Jadi itu warna-warna. Untuk kimianya biasanya umumnya membedakan antara asam dan basa. Ya. Asam dan basa biasanya hitungannya SI-nya ya, SO2-nya ya.
Jadi kandungan SiO2-nya kalau lebih besar 65 ya disebut dengan asam. Kalau basa biasanya kandungannya sekitar 5245 ya. Kalau ultra basa kecil sekali. Dan selanjutnya untuk kimianya ini contoh-contoh batuan. Nah, ini yang disebut dengan kristal tadi ya. Ini membentuk lancip-lancip. Ya, ini lancip. Sebaliknya ini enggak. Ini tidak. Ini di alam seperti ini kolumnar join ya. Seperti ini. Ini yang strukturnya ya. Strukturnya ada lubang-lubang selatan tidak ya. Ini cukup masif ya, sama. Ini berlapis-lapis ya, berlapis-lapis ya. Bahkan ini lapisannya sudah mengalami proses ya. Mengalami proses, ini ada garis, ini mungkin patahan ya, ini juga patahan slip ya, patahan slip ya, patahan geser ya. Ini yang tadi disebut ini adalah antiklin bentuk huruf U ya, bentuk huruf V. Ini sinsilnya. Ya, jadi ini dari sini naik turun naik lagi lah. Ini sinsilin di ini. Berarti kalau di sini terdapat misalnya ya ada gas berarti di sini tempatnya. Ada minyak tempatnya di tempat huruf I-nya atau di sinsilin. Ini gambar apa? Gambar modelnya ya. Ini permukaannya seperti ini. Kalau ini batuan impermeable atau batuan kedap atau batuan yang masif sekali, batuan keras tidak bisa ditembus, maka di sini ada minyak, baru ada air di bawah. Teoritis dalam pertambangan, terutama minyak dan gas. Nah ini berlapis, tapi ada tanda bahwa ini merupakan patah. Garis ini sama ini dulunya satu. Ini dan ini dulunya satu ya. Tapi ternyata sudah bergeser. Bagian ini turun ke bawah, mengalami patahan. Sedikit lagi saya sambung. Ya, saya sambung. Ini ada ini keterangan yang di atas ya, batuan yang telah mengalami proses pengangkutan ya, sehingga berlapis-lapis. Ini berbagai macam ya. Jadi ini kalau kita kelompokkan batuan sedimen, batuan yang beku yang hancur, tertransported ya, terangkut ya, dan mengalami sedimentasi. Nah, saat terangkut itu ada yang namanya suspensi, backlog, dan saltation. Suspensi itu yang campur dengan air, ya. Nanti akan mengendap hingga airnya bersih. Backlog itu adalah yang di dasar, misalnya sungai, di dasar sungai ya. Jadi di aliran ya bagian dasar. Kalau saltasi itu ikut air. Ya, katakan kalau dari bahasa ini kita terjemahkan dia ikut meloncat-loncat dengan air. Ya, itulah pola transportnya. Sehingga nanti diendapkan di suatu tempat tertentu ya. Sehingga di sini dikelompokkan ya. Sedimen plastik ya. Itu adalah pasir ya, lempung maupun debu ya. Sedimen kimia beda lagi. Sedimen kimia itu sedimen yang diikuti dengan proses kimia, misalnya evaporasi ya. Ada material di dalam air yang menguap. Karbonat gamping itu namanya nanti adalah solution. Solution itu adalah campur.
Kalau adik-adik membawa kapur tulis, kalau kena air, larut tapi pindah jadi endapan. Ya, jadi seperti itu. Kapur kena air, itu solution. Ya. Sedimen silikat beda lagi maupun endapan organik berubah. Ya, biasanya berubah, umumnya menjadi batu bara dan sebagainya. Dan terakhir ada hasil vulkan. Ya, hasil vulkan. Batuan sedimen yang berasal dari vulkanik. Ya, kecil-kecil dibawa oleh transport tadi diendapkan di lain tempat. Ya, sedimen plastik nantinya disebutnya. Nah, teksturnya ya kalau besar kan dari batu yang besar sampai lempung yang kecil sekali. Ya, kalau di pantai biasanya dengan pasir wendbert, pasir yang halus sampai kerakal. Bentuk butir ini rondet itu membulat, ya rondet menghalus membulat itu. Ini subnya belum terlalu membulat, angular membentuk kadang-kadang dan subangularnya. Jadi cenderung membulat atau cenderung tajam atau cenderung bersudut ya. Kalau rondet halus. Ya. Selanjutnya fabrik. Ya. Itu ada campurannya enggak gitu ya. Jadi ini dengan massa dasar dengan batuan dan mineral. Jadi seratan atau tidak materialnya. Kalau pemilahan itu ada perlapisan ulang gitu ya. Pemilahannya ada yang pemilahannya bagus. Ya, tapi ada juga yang tidak bagusnya pemilahan tersebut didudukkan oleh pemilahan siapa yang memilah. Kalau yang memilah air yang mengalir, yang digunakan di bawah yang berat dan yang paling jauh juga berat. Kalau air yang danau, biasanya yang di bawah keras atau berat di atas khusus paling membentuk trikel lipatan ya. Dan pemilihan pemilahan air. Sekarang kalau berdasar semen-semennya ya, tidaknya ya, itu perannya ada yang karbonat, ada yang ada yang silikat, silikat kalau di alam ya, kalau kita lihat hasil kilat itu, atau semen-semennya dengan berbentuk oksida. Ya. Kalau porositas adalah ada pori atau tidak? Itu yang disebut porositas. Ya, ini sedimen plastik. Ya. Biasanya sedimen plastik ukurannya ya lebih besar 2 mm. Ini sampai 1/256 mm. Kalau non plastik itu organik dan kimia ya. Jadi bahan-bahan lumit, gangkring, perunggu itu sama semuanya. Kalau kita lihat di gangkring itu di lapangan. Tapi sebenarnya itu batu gangkring, lumit, gipsum banyak material energinya. Ya, gangkring perunggu, gangkring yang masih campuran dengan mineral lain. Untuk strukturnya seperti tadi, mendatar, ya, ada cross bending, ada laminat, ada triple. Mendatar yang mendatar seperti lapisan yang datar. Silang siur itu sudah merupakan ada yang naik seperti silang siur itu kalau saya gambarkan bergelombang, tapi sudah ada yang gelombang yang bagian atas sudah jatuh. Sehingga silang siur atau cross bending umumnya hanya
bisa dikatakan bahwa lapisan yang bawah secara teoritis lapisan yang bawah adalah yang paling tua ya. Tapi kalau silang liur umumnya lapisan di bawah belum tentu tua, tapi nanti bersilang siur. Laminar adalah berlapis-lapis tadi. Permukaannya menggelombang. Itu yang umumnya terjadi ya. Sehingga kembali seperti sedimen non-plastik, sedimen favorit, menguapkan sedimen karbonat, dominan karbonat ya, dan silika dominan silika, atau batuan organik ya, itu dominan organik untuk sedimen. Terakhir adalah batuan metamorf, ya, batuan yang mengalami perubahan karena tekanan dan suhu. Ya. Batuan apapun yang kena suhu dan tekanan akan berubah menjadi batuan metamorf, ya. Batuan metamorf ya. Umumnya batu-batu permata ya. Itu adalah tipe-tipe batu metamorfose ini. Ya. Ada yang diformasi dari berbagai batuan yang berbeda dengan suhu yang cukup tinggi dan waktu yang lama. Ya. Ada yang diperbumi. Jadi macam-macam. Ini tanda. Jadi ada kata lapistik, umumnya deformasi, dua blok batuan, ya, karena adanya suhu ya, suhu yang tinggi. Biasanya waktunya lama juga, waktunya lama ya. Biasanya kita sudah tahu bahwa sekarang ada istilahnya batu yang intan ya, intan buatan. Ya, intan buatan. Jadi para ahli mineral meniru alam. Ya, ada batu, ya, batu tertentu diberikan suhu tinggi. Dan waktu ya, mungkin waktunya dipercepat dalam arti dilupakannya sehingga dia menyerupai dengan intan. Ya. Kita ketahui bahwa intan adalah satu batuan metamorf ya, yang mempunyai kerasan tinggi sekali. Sehingga mana berdiri ya, umumnya terdiri dari intan. Karena kerasnya adalah super. Jadi metamorf ini dikelompokkan ada yang bongkar karena dekat dengan batuan dalam. Ya. Ada juga batuan yang bongkar secara regional, ya, berformasi, ya, dengan suhu dan tekanan yang tinggi secara regional, secara daerah yang luas. Nanti jadinya apa ya? Kita tahu berbagai macam batuan metamorf ya. Kandungan juga temperatur, waktu dan kedalaman. Ini biasanya juga batuan yang dipengaruhi kandungan juga temperatur dan waktu dan yang paling lengkap adalah batuan alumina ya, di batuan mahal yang kalau digoyang atau warna merah, hijau, biru ya, bagus sekali ya, karena kandungan air juga ya. Itu kalau direndam di air lama itu berubah juga, atau dikenai matahari lama itu berubah jadi jelek. Sehingga di sini ya, suhu yang tinggi membentuk granat, hidroksid, bioksid, dan muskovit. Ini batu-batu yang cukup mahal ini ya.
mineral ini biasanya cukup bagus ya, cukup bagus ya. Ini hanya menunjukkan membentuk perlapisan, yang satu membentuk membran, yang granulate membentuk gerak. Untuk tekstur, ya, teksturnya ada yang berbentuk besar. Foliasi itu bahasa Indonesia mengelupas. Ada yang membentuk lembaran, membentuk pipih atau membentuk petak. Membentuk petak, ya, umumnya ini adalah batuan ya, kayak laminar itu ya, join, kolumnar join, yang petak ini namanya kolumnar join, ingat saya, kolumnar join ya. Ini kalau di alam, ya. Adik pernah mendengar batuan di Gunung Padang? Halo? Ada yang pernah dengar istilah Gunung Padang itu apa? Silakan, siapa yang bisa? Yang pernah dengar? Ya, itu apa itu? Pengetahuan itu. Oke, jadi gunung purba, gunung tua yang dimungkinkan oleh para arkeolog adalah berbentuk piramid, begitu ya. Bahkan kalau secara sejarah, secara arkeologi itu adalah piramid. Tapi kadang saya dan juga banyak geologi yang lain itu adalah kolumnar join, ya. Ada batuan-batuan yang mengalami proses kolumnar join sehingga terpotong secara teratur, seperti dipotong dengan aturan. Sebetulnya itu alami seperti itu, seperti gambar yang saya contohkan pertama kali tadi, ya. Gambar yang saya contohkan ini kalau ini kan seperti dipotong teratur juga, ya. Ini dipotong teratur, tapi sebetulnya ini adalah alami. Ya, ini alami. Demikian juga kalau misalnya Gunung Padang itu bukan ini seperti ini kan, terpotong rapi ya. Gunung Padang kan tersusun seperti ini. Tapi mendatar ya, sehingga oleh para ahli arkeolog kemungkinan ini adalah suatu piramid yang besar. Piramid yang besar. Inilah contohnya kolumnar ini ya, kotak-kotak ini. Ini terpotong secara alami, bukan terpotong oleh manusia ya. Itu ya. Jadi adik siapa tadi benar bahwa Gunung Padang di Jawa Barat merupakan gunung purba ya, yang batuannya membentuk foliasi, terutama kolumnar join tegak-tegak ya. Kolumnar join ya ini. Sehingga ada pendapat bahwa itu potongan-potongan dibuat oleh manusia dan membentuk piramid. Selanjutnya juga tekstur batuan metanol yang dikelompokkan dengan jenis banding. Ya. Jadi di sini ada kayak lapis. Kalau kita lihat batu yang dipakai orang-orang, akek-akek itu ada lapis warnanya. Ya. Ada porphyrobasit ya, porphyrobasit itu mineral baru dengan kristal yang sempurna. Ini bagus sekali, biasanya batu apa namanya, yang warna-warni itu apa namanya, batu
Pancawarna. Bagus Bagus sekali ya. ya. Jadi berbagai batu, kalau grano biasanya batu-batu banyak sekali. Kalau di batu-batu yang dijual menjadi batu mulia itu biasanya ada yang satu warna itu. Dari mulai virus, mulai dari yang merah, yang kuning, ya, hijau dan lain sebagainya, itu banyak sekali itu ya. Nah, ini berbagai macam batuan kalau kita lihat di sini ya. Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, saya koordinator dengar suara saya? Ya Pak. Kita ada berapa mahasiswa semuanya? Total yang ada sebenarnya 140 Pak, tapi kan ada yang beberapa yang ada MPKM, jadi mungkin sekitar 120 Pak. Oke. Dibagi menjadi berapa kelompok? 3 ya? 3 kelas Pak. 3 kelas. Oke, saya minta minggu depan presentasi ya. Masing-masing kelompok 2 presenter ya. Kan ada kelas A 2 presenter, kelas B 2 presenter, kelas C 2 presenter gitu ya. Jadi per kelas dibagi 2-2 Pak. Oh iya. Terus bahannya mungkin tolong dicatat. Kelas A ya. Kelas A yang bagian 1 itu cerita tentang geologi Jawa Barat. Atau Jawa saja. Jadi kelas A nomor 1 Jawa ya. Iya Pak. Kelas A nomor 2 NTT. Terus kelompok B kelas 1 adalah Papua. Kelas 2-nya Maluku. Kelompok C-nya kelas 1-nya Kalimantan. Kelas 2-nya Sumatera ya. Jadi ada 6 kelompok. Tolong adik-adik mencari bahan tentang geologi dan sejarahnya ya. Silakan nanti presentasi. Misalnya saya contohkan Jawa terbentuk zaman ini ya. Terdiri dari berapa geologi, selanjutnya mengalami pertambangan ya. Tertumpuk oleh material A, B, C, dan lain sebagainya. Silakan saja ya, bebas. Ya. Nanti yang dikumpulkan ke saya adalah tulisan dan PPT-nya ya. Iya Pak. Oke. Sudah jelas? Sudah Pak. Sebenarnya cuma mengulang kembali Pak untuk tugasnya itu cerita geologi ya Pak, tentang berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk pengumpulannya 1 minggu. Ya saat presentasi itu. Oh iya Pak. Kemudian untuk per kelompoknya jadi sekitar 15 atau berapa kelompok yang dari kelas A masing-masing Pak. Jadi saya tadi kan kelas A ada 2 kelompok gitu ya. Nggih. Kelas B 2 kelompok gitu ya. Oh iya. Oke. Sudah jelas?
Mungkin dari saya sudah Pak, mungkin dari teman-teman silakan sekali lanjutkan. Silakan teman lain kalau belum jelas. Kalau sudah jelas, mungkin pertemuan sore ini saya akhiri. Dan yang penting, salam sehat untuk kita semua ya. Dan selamat mencoba belajar. Silakan banyak sekali. Oke, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat dan salam untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, terima kasih. Boleh meninggalkan ruang virtual.